tubuh manusia itu, di otak ataupun dalam tubuh manusia itu, Allah sudah ciptakan, Pak. Ciptakan suatu zat namanya itu hormon dopamin. Itu ada dalam tubuh kita, ada di otak kita. Hormon dopamin ini berfungsi untuk menimbulkan rasa senang. Hormon dopamin itu, tubuh memproduksi secara normal hormon tersebut. Diproduksi secara normal. Kapan tubuh memproduksi secara normal hormon dopamin itu sehingga membuat kita senang, membuat kita bahagia? Ketika kita melakukan aktivitas seperti olahraga misalnya, makan bersama sama keluarga, kumpul bareng sama teman, kumpul dalam konteks yang positif, sehingga membuat kita senang, membuat kita bahagia. Disitulah tubuh kita ataupun otak kita mengeluarkan hormon dopamin secara normal, sehingga kita bahagia, kita senang. Kemudian kita pakai sabu yang disentuh, yang dirangsang sama dia hormon tersebut, sehingga tubuh memproduksi hormon dopamin itu secara berlebihan. Makanya orang yang kena sabu itu percaya dirinya melebihi normalnya dia. Orang yang kena sabu itu merasa bahagia melebihi apa yang dia rasakan selama ini. Dan itu paling rentan terjadi sama orang-orang yang punya masalah. Orang yang punya masalah, anak-anak misalnya broken home, masalah keluarga, pokoknya dia punya masalah dan dia tidak tahu menyelesaikannya bagaimana dan tidak tahu ke siapa dia. Akhirnya dia bertemu, Pak, dengan teman yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkotika sabu. Alah, nggak usah kau pikirkan. Itu terjadi juga sama orang dewasa, termasuk masalah seks. Nah, mungkin orang tua tadi itu karena faktor itu, Pak, masih pingin nanjak istilahnya gitu kan. Karena itu dirangsang semua kita. Itu kalau ini maaf nih, ada adik-adik mungkin nggak apa-apa nih, banyak orang tua jangan sampai nanti. Maksudnya kenapa ada orang tua? Ada salah satu karena faktor itu. Itu bisa berjam, bisa 2 jam itu melakukan hubungan sampai istrinya nggak sanggup lagi. Nggak bisa sampai seperti itu. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang cari sabu, Bapak ya. Supaya jangan sampai ini untuk pengetahuan aja gitu. Nah, jangan sampai di pulang cari sabu lah biar kuat kayak bapak itu gitu. 2 hours later. Meanwhile. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nanti kalau kita lihat persoalan narkotika ini memang sangat mengerikan. Jadi dia tidak memandang bulu. Artinya persoalan narkoba ini bukan hanya dialami oleh anak-anak muda. Kita pernah merehabilitasi orang tua, Pak, kakek-kakek. Dia dibawa ke tempat rehabilitasi narkoba oleh cucunya, oleh anak dan cucunya, umurnya 64 tahun. 64 tahun dia terkontaminasi dengan narkotika sabu dan sudah memakai sabu itu selama 2 tahun, Pak. Dengan berbagai alasan dia memakai tersebut. Kemudian kita rehabilitasi. Biasa orang tua yang bawa anak, ini anak dan cucu mengantar si kakek ke tempat rehabilitasi dan direhabilitasi lebih kurang selama 6 bulan. Kemudian yang paling muda kita rehabilitasi itu umur 12 tahun. Anak ibu ada juga satu orang kita rehabilitasi, Pak. Saya nggak usah sebut siapa orang tuanya, kita menjaga, tapi ada masih SMP dan mau lulus kelas 3. Nah, cuma ketangkap dia bukan langsung masalah narkotikanya, tapi dalam kejahatan yang lain. Tapi dia melakukan kejahatan tersebut karena dia mau beli narkoba. Dan dia benci sekali sama ayahnya. Dan alhamdulillah sudah kita rehabilitasi dan sudah selesai. Dan dia bersyukur kita sudah bisa kembali kehidupan yang normal dan berhubungan baik lagi dengan orang tuanya, keluarga kita. Di sekitar kita ini banyak sebenarnya, Pak, permasalahan narkotika ini. Tinggal sekarang bagaimana kita ini, ada nggak kepedulian gitu. Jangan kita menyerahkan persoalan narkoba ini kepada BNN misalnya, pada polisi. Emang leading sektornya mereka gitu. Tapi peran masyarakat di sini sangat dibutuhkan. Artinya masyarakat di dalam undang-undang narkotika pun memberi amanah
ketika kita melihat persoalan-persoalan narkotika terutama, kita itu wajib melapor sebenarnya. Kalau di dalam undang-undang itu begitu ada persoalan narkoba di kampung ini dan masyarakat tahu ataupun orang tua tahu, kemudian dia tidak melapor, dia sebenarnya kena terjerat hukuman juga 1 tahun kalau kita tidak melapor. Nah, tapi penegak hukum tidak menerapkan undang-undang itu karena bisa ketangkap semua nanti orang. Maksudnya masih melakukan penegakan secara humanis gitu. Bahkan kalau ada yang sudah kena narkotika itu ketika dia melapor, selagi tidak ada barang bukti dalam diri dia, saya pakai narkoba, tolong rehabilitasi saya misalnya, itu bisa dibantu. Jadi dia tidak ditangkap. Dan itu pernah terjadi sama salah satu artis, yaitu Berge ya. Nah, dia menyerahkan diri bahwa dia pemakai narkotika dan dia mau direhabilitasi. Yang penting tidak ada barang bukti. Jangan melapor, tolong rehabilitasi saya gitu kan. Barang buktinya ada 5 kilo sabu misalnya atau ganja. Nah, itu akan bermasalah dengan hukum. Jadi dia narkotika itu kan banyak sekali jenisnya. Puluhan. Tapi di Aceh kita persempit aja, di Aceh itu yang paling keren itu nomor 1 tentu ganja, Pak. Ganja Aceh itu masih nomor 1. Aceh emang serba nomor 1 dia. Dari sejarah dulu Aceh nomor 1, pertama Islam di Aceh. Bapenas kan asal usulnya juga dari Aceh. Pesawat juga dari Aceh, selalu nomor 1. Sekarang Aceh juga nomor 1. Ganja dari Aceh. Jalur masuk utama sabu nomor 1 dari Aceh. Kemiskinan Aceh, kemudian kebodohan pendidikan terendah juga Aceh setelah Papua kalau saya nggak salah. Jadi sekarang berbalik. Kalau dulu Aceh nomor 1 yang hebat-hebatnya, sekarang Aceh nomor 1 yang negatif-negatifnya. Dan ini sangat menyedihkan buat kita Aceh yang sedang berjuang dalam rangka penerapan ataupun penegakan syariat Islam di Aceh. Dan itu harus ada kesadaran dari kita masyarakat gitu. Kita harus hilangkan bahasa-bahasa syariat, buku syariah yang syariat ataupun pelecehan-pelecehan terhadap syariat Islam. Kita harus dukung. Nah, jangan kita lecehkan gitu. Maksud saya, mari sama-sama kita bersatu gitu. Jangankan ikan, jangankan BNN, negara Indonesia aja belum mampu menuntaskan persoalan narkotika. Tahun 2014 itu saya masih ingat Bapak Presiden mendeklarasikan bahwa Indonesia darurat narkoba. Setiap hari minimal 30 sampai dengan 40 orang Indonesia meninggal karena narkotika. Sekarang sudah berganti presiden dan sudah tahun 2015. Artinya sudah berapa tahun? 11 tahun ya. Sudah 11 tahun, ternyata kondisi itu belum dicabut sama Bapak Presiden yang sekarang, Bapak Prabowo. Malah makin menggerakkan pemberantasan narkotika. Kalau dulu leading sektornya polisi, sekarang malah sudah diminta bantu ke TNI untuk memberantas. Berapa waktu lalu kita lihat di media di Aceh ini, baik secara online maupun di publikasi media-media yang lain, bagaimana Pangdam Iskandar Muda ya kan menangkap beberapa kasus persoalan narkotika di Aceh. Saya pernah mengikuti forum yang waktu itu hadir Bapak Budi Waseso ke Aceh di Meligo, diundang sama Pak Gubernur. Waktu itu kepala BNN-nya Buas, Pak Buas. Beliau seorang polisi bintang 3, kepala BNN RI waktu itu. Beliau mengatakan di situ bahwa mencontohkan Kolombia. Kolombia itu kan kartel, ya kan? Kejahatan narkotikanya sangat mengerikan. Dan berhasil waktu itu pemerintah Kolombia, beliau ceritakan. Berhasilnya karena apa? Beliau meminta bantuan dari TNI. Bukan TNI kita, dari tentara. Karena di sana itu waktu itu polisi-polisi itu sudah menjadi oknum semua. Menjadi backing ataupun nge-backup para pelaku-pelaku kejahatan narkotika. Oknum-oknum polisi di sana. Sehingga dikerahkan pasukan tentara dan berhasil. Bahkan sampai terbunuhnya salah satu gembong besar waktu itu yaitu Pablo Escobar gitu kan. Nah, ini mungkin Pak Prabowo mengharapkan seperti itu juga gitu. TNI nge-backup polisi ataupun BNN supaya persoalan ini selesai. Kalau kami melihat Pak, dalam 13 tahun saya berkecimpung di persoalan narkotika ini, sebenarnya narkoba itu sudah ada di depan rumah kita masing-masing Pak. Tinggal menunggu korban aja. Kita dalam setahun itu hampir 60 sampai 50 sampai 60 orang kita rehabilitasi.
dari berbagai daerah tuh, termasuk dari Jakarta, dari Medan. Kalau kita lihat sedih sekali emang, sedih sekali Pak. Artinya si anak itu sudah tidak menghargai lagi orang tua. Bahkan ada kasus orang tuanya dipukul. Ketika kita tanya kenapa dia pukul ibunya, di mata dia ibunya itu seperti babi gitu ya. Ketika dia sakau, dia pingin pakai narkotika, dia nggak ada uang, dia minta sama orang tuanya. Orang tua yang tidak ada uang kan mahal sabu sampai 500.000. Orang tuanya nggak ada uang dan tidak memberikan, dia emosi. Dia emosi, dia lepas kendali sehingga dia pukul ibunya. Kemudian kita tanya, kenapa dipukul? Di mata dia waktu itu seakan-akan ibunya itu seperti babi gitu. Jadi menurut dia yang dia pukul bukan ibunya, tapi babi. Di mata dia, seperti itulah ketika mereka sudah terkontaminasi dengan narkoba dan ketika mereka sakau, mereka pingin pakai narkotika namun tidak ada uang dan dia melakukan hal yang lain. Bahkan mencuri, dia bohongin orang. Maka banyak juga yang ketangkap narkotika itu karena mencuri. Bukan karena narkotikanya, tapi dia mencuri disebabkan oleh keinginan untuk membeli narkotika. Itu tadi ada dua, ganja dan sabu yang paling keren. Tapi yang paling tinggi memang masih ganja. Masih ganja, dan ganja Aceh masih salah satu ganja terbaik. Kemudian yang kedua sabu. Sabu ini juga yang lagi tren ya di masyarakat kita. Bahkan Aceh menjadi salah satu jalur masuk utama narkotika sabu dari luar negeri ke Indonesia. Almarhum Freddy Budiman yang sudah dieksekusi mati, salah satu gerbong narkoba, di akhir hidupnya beliau ini menjadi seorang mu'alaf, bertobat di dalam penjara ya kan, sebelum dieksekusi mati. Mudah-mudahan beliau meninggal dalam husnul khatimah kan, karena bertobat dan menjadi mu'alaf. Beliau kan sempat mengatakan bahwa di salah satu jaringan masuk narkotika internasional anak-anak buah dia itu lewat jalur Aceh Pak. Nah, lewat laut-laut Aceh. Itu gembong internasional. Jadi sekarang narkotika masuk ke Indonesia itu bukan lagi sekilo 2 kilo, sudah berton-ton. Bahkan di Aceh sampai 2,5 ton ya kan. Sampai 2 ton itu sudah ngeri sekali. Jadi memang di sini perlu satu gerakan yang masif dari kita semua. Kita jangan biarkan, Pak. Kami setiap hari berhadapan dengan persoalan itu. Makanya ada kekhawatiran dari kita yang tahu persis bagaimana kondisi tersebut. Gitu. BNN kewalahan, polisi kewalahan menghadapi jaringan narkotika yang sangat terorganisir. Jaringannya itu kalau dipetakan itu, saya pernah ikut pelatihan dengan BNN, itu seperti benang kusut, Pak. Gembong besarnya, kemudian jaringan-jaringannya itu seperti benang kusut. Jadi ketangkap sini, nggak sampai deh ke atas, cawo-cawo deh, nggak tembus. Siapa gembong yang besarnya itu nggak sampai. Terlepas ada kepentingan-kepentingan politik dan lain sebagainya. Artinya digambarkan jaringannya seperti itu. Saya bandar, maaf, saya bandar, Bang Dedi bandar, kemudian ada teman lain bandar. Ini satu gerbong, satu bandar besar, tapi kami nggak saling kenal, nggak saling tahu. Dan dia beredar di mana-mana. Kemudian sedikit saya ingin sampaikan mengenai sabu. Kenapa sabu orang tertarik? Kenapa sabu mudah sekali anak-anak muda ini terpengaruh? Sabu itu bentuknya Bapak Ibu seperti kristal ya. Bagi yang belum tahu ya, mungkin Bang Dedi pernah mencoba ya. Itu namanya janda ya. Seperti kristal ya. Bentuknya seperti kristal, kerasnya seperti batu. Dan rasanya itu kalau kita colek, kemudian kita ciletin sedikit di lidah, pahitnya itu 7 hari nggak hilang Pak. Saya pernah coba waktu pemberantasan sabu di Mapolda, pemusnahan barang bukti. Pernah diundang kami, kemudian kita ambil sabu dari, waktu itu kemasannya teh hijau dari Cina. Banyak itu, ada sekian puluh kilo. Kemudian dimusnahkan dengan cara di blender pakai molen, kemudian dicor di tanah. Jadi waktu ini pakai sarung tangan, waktu kita buka itu kan ada sedikit-sedikit ini nempel di sarung tangan saya itu. Saya penasaran, kita coba. Pahitnya 7 hari nggak hilang, Pak. Pahit sekali sabu itu. Nah, makanya akhirnya bagaimana cara pemakaian sabu itu dengan cara pakai media bol.
Ya kan kalau kita lihat ketangkap itu pasti ada kaca, ada botol kaca, kemudian ada selang, ya kan? Nah, itu dia cara pakainya supaya menghindari rasa pahit tadi. Bong, kalau Bapak Ibu pernah lihat ataupun adik-adik, kemudian ada selang satu ke depan, satu lagi ke belakang. Ini saya kasih gambaran ini supaya Bapak Ibu tahu ketika nanti menemukan barang-barang seperti ini di rumah ataupun di orang-orang terdekat kita. Jangan sampai nanti kapan kita tahu anak kita kena narkoba, sesudah 1 tahun dia pakai, karena dalam 1 tahun dia pakai itu baru kelihatan Pak, error dia. Nah, dia mulai ngaco, dia mulai terjadi perubahan perilaku yang sangat drastis. Kok sudah beda anak saya, kadang-kadang sering terlambat orang tua karena ketidaktahuan, tidak punya wawasan tentang narkotika tersebut. Kadang-kadang sudah telat, begitu kita bawa ke tempat rehabilitasi nggak bisa lagi direhabilitasi, harus dirujuk kemana? Ke rumah sakit jiwa. Nah itu udah kacau kalau sudah sampai seperti itu. Nah, maka ini perlu kita cegah. Jadi dia ada pakai bong, kemudian dalam bong itu ada isi air setengah botol. Kemudian ada selang menggantung, ada selang masuk ke dalam air. Selang yang masuk ke dalam air itu buat menghisap sabu tersebut. Kemudian selang yang tergantung yang nggak kena air itu masuk ke mulut kita. Kemudian sabu itu ditaruh di wadah namanya aluminium foil, Pak. Aluminium foil itu biasa ibu-ibu tahu untuk buat kue, itu bungkus kue ya, aluminium foil. Kemudian sabu itu ditaruh di atas aluminium foil tersebut. Sabu yang tadinya keras seperti batu, kemudian dipanaskan dengan menggunakan korek api. Dari bawah aluminium foil, di atasnya ada sabu. Kemudian sabu itu mencair. Mencair dan dia mengeluarkan asap. Asap itulah yang dihisap melalui media bong tadi. Masuk ke dalam air, asapnya begitu kita hisap pahitnya itu udah hilang. Nah, malah kadang-kadang anak-anak muda itu dipakein permen di situ Pak, dalam air bong tadi itu. Permen relaksa ataupun permen apa yang mint, jadi ada rasa dia. Jadi seperti rokok vape itu kan, ada rasa dia. Nah, berbagai rasa. Dia mau permen apa misalnya. Nah, dia masukin, diakalin seperti itu supaya tidak terasa pahit tadi itu. Dan asapnya sangat tajam. Kalau biasanya orang pakai sabu itu duduk melingkar, dia ganti-gantian, mereka biasanya menyemburkan asapnya itu nggak kayak kita merokok ke atas ataupun ke belakang. Karena kalau kena wajah kita, itu kayak tergores-gores Pak wajah. Saking tajamnya itu. Kayak kita kena lalang-lalang itu, nah itu tergores-gores wajah kita. Maka mereka biasa berhisap, dia semprotin ke atas ataupun ke belakang. Kalau dia semprotin kayak kita merokok, kena orang, nah itu bisa muka itu tergores-gores, kayak gitulah tajamnya. Kemudian menyebabkan keropos gigi dan lain sebagainya. Nah sekarang kita bayangkan bagaimana asap sabu tadi itu masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini kan organnya organ lunak semua dia. Jantung, paru, dan lain sebagainya. Nah itu masuk ke dalam tubuh kita. Masuk ke dalam paru-paru. Mempengaruhi ke jantung. Kemudian dari jantung ke otak, ke saraf. Kalau sudah sampai ke tahap itu sudah nggak bisa lagi kita sembuhkan. Makanya kalau orang udah kena narkoba setahun 2 tahun kemudian direhabilitasi, itu udah sulit Pak disembuhkan 100%. Istilah kita itu pulih. Dia nggak sembuh, pulih. Kayak kita kena flu itu kan balik lagi dah. Dalam kondisi cuaca dingin ataupun cuaca bagaimana itu, akhirnya balik lagi flu itu kan. Ini juga seperti itu. Makanya banyak pengguna narkoba kalau sudah level dia ketergantungan yang sangat luar biasa, itu walaupun direhabilitasi, dia hanya 80% dia bisa kembali ke kondisi yang normal. Suatu-waktu dia bisa relapse lagi, dia bisa kambuh lagi. Nah, kemudian saya ingin sampaikan sedikit, kenapa sabu itu seperti itu. Jadi di dalam tubuh manusia itu, di otak ataupun dalam tubuh manusia itu, Allah sudah ciptakan Pak. Ciptakan satu zat namanya itu hormon dopamin. Itu ada dalam tubuh kita, ada di otak kita. Hormon dopamin ini berfungsi untuk menimbulkan rasa senang. Hormon dopamin itu. Tubuh memproduksi secara normal hormon tersebut. Diproduksi secara normal. Kapan tubuh memproduksi secara normal hormon dopamin itu sehingga membuat kita senang, membuat kita bahagia? Ketika kita melakukan aktivitas seperti olahraga misalnya. Makan bersama sama keluarga,
kumpul bareng sama teman, kumpul dalam konteks yang positif, sehingga membuat kita senang, membuat kita bahagia. Disitulah tubuh kita ataupun otak kita mengeluarkan hormon dopamin secara normal, sehingga kita bahagia, kita senang. Kemudian kita pakai sabu yang disentuh, yang dirangsang sama dia hormon tersebut, sehingga tubuh memproduksi hormon dopamin itu secara berlebihan. Makanya orang yang kena sabu itu percaya dirinya melebihi normalnya dia. Orang yang kena sabu itu merasa bahagia melebihi apa yang dia rasakan selama ini. Dan itu paling rentan terjadi sama orang-orang yang punya masalah. Orang yang punya masalah, anak-anak misalnya broken home, masalah keluarga, pokoknya dia punya masalah dan dia tidak tahu menyelesaikannya bagaimana dan tidak tahu ke siapa dia. Akhirnya dia bertemu, Pak, dengan teman yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkotika sabu. Alah, nggak usah kau pikirkan. Itu terjadi juga sama orang dewasa, termasuk masalah seks. Nah, mungkin orang tua tadi itu karena faktor itu, Pak, masih pingin nanjak istilahnya gitu kan. Karena itu dirangsang semua kita. Itu kalau ini maaf nih, ada adik-adik mungkin nggak apa-apa nih, banyak orang tua jangan sampai nanti. Maksudnya kenapa ada orang tua? Ada salah satu karena faktor itu. Itu bisa berjam, bisa 2 jam itu melakukan hubungan sampai istrinya nggak sanggup lagi. Nggak bisa sampai seperti itu. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang cari sabu, Bapak ya. Supaya jangan sampai ini untuk pengetahuan aja gitu. Nah, jangan sampai nanti cari sabu lah biar kuat kayak bapak itu gitu. Nah, karena yang dirangsang itu tadi hormon dopamin itu membuat kita. Makanya setiap orang yang udah pakai sabu selalu kita bilang ketika kita melakukan sosialisasi jangan pernah coba. Sekali dia coba itu kemungkinan dia untuk pakai lagi itu sangat tinggi. Karena sabu ini salah satu zat adiktif yang paling cepat ya Pak pengaruhnya terhadap ketergantungan si manusia untuk kembali pakai. Hari ini saya pakai 1-2 hisap, saya sudah merasa hemat senang. Saya sudah merasa happy sekali. Ada guru kita nih Ustaz Zul Arafah, seharusnya beliau lebih pantas berada di depan kita gitu kan. Selamat datang Ustaz Zul ya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan juga buat kita semua. Yang tadi pertama misalnya kenapa orang ketergantungan? Pertama saya pakai, ini saya baru coba-coba nih. Dikasih 1 hisapan ataupun 2 hisapan, bagi saya itu sudah cukup. Saya sudah senang sekali Pak, sudah bahagia sekali, melebihi senang saya selama ini, melebihi bahagia saya selama ini, melebihi percaya diri saya selama ini. Saya berubah total tuh, happy sekali. Tapi dia tidak tahu bahwa sabu yang dihisap tadi hanya bertahan di dalam tubuh kita, efek bahagianya itu hanya 7 sampai dengan 11 jam lebih kurang. Setelah itu apa? Dia akan menjadi orang yang lemah. Begitu turun, drop dia, kita lemah. Begitu lemah kita tertidur. Tertidur, kemudian terbangun, begitu terbangun tubuh kita kaget. Kok saya nggak happy lagi ya? Kok saya nggak bahagia lagi seperti tadi? Kok masalah banyak sekali ini saya hadapi? Nggak selesai ini. Akhirnya apa? Ada keinginan lagi dia. Saya harus cari lagi sensasi seperti tadi. Saya harus bahagia lagi seperti tadi. Saya harus senang lagi seperti tadi. Kemudian dia cari temannya. Yang tadi 1-2 hisapan dia sudah membuat bahagia. Begitu dia coba lagi, gak dapat lagi Pak. 2 hisapan belum bahagia dia. Belum senang. Kata temannya tambah lagi bro. Tambah lagi men. Tambah lagi dari 2 hisapan menjadi 4. Begitu berulang lagi. Besok dia balik lagi. Gak mempan lagi 2 hisapan, bertambah lagi. Artinya apa bertambah? Dosis. Makanya kalau udah pakai sekali itu akan pakai terus. Pakai terus. Karena dia mencari kebahagiaan tadi itu. Dia nggak dapat. Akhirnya manusia itu kan ada batas maksimal daya tahan tubuhnya. Beda-beda. Ada yang 1 tahun dia masih stabil. Ada yang 2 tahun baru dia terasa mulai mengalami kerusakan pada sarafnya ataupun otaknya sehingga melakukan tindakan-tindakan kriminal di rumah ataupun di luar rumah. Jadi seperti itu dia akhirnya dia pakai sampai nanti ke tahap mentok Pak. Artinya mentok apa? Tubuh dia itu menginginkan
jiwa dia, pikiran dia itu, dia udah bosan. Pakai sabu itu udah nggak nikmat lagi bagi dia. Dia udah nggak merasakan lagi nikmatnya. Karena apa? Kepalanya udah kebas, Pak. Udah kebas, udah baal istilahnya. Udah nggak ada rasa nikmat lagi. Tapi fisiknya itu menuntut dia untuk pakai. Karena kalau dia nggak pakai, dia menjadi orang yang lemah. Kalau dia nggak pakai, dia loyo. Kalau nggak dia pakai, dia nggak bergairah. Akhirnya apa yang terjadi di dalam diri dia? Berantam, Pak. Pikirannya pinginnya berhenti, tapi fisiknya menuntut untuk dia pakai. Makanya akhirnya kalau dia yang tidak kuat terjadi gangguan jiwa. Karena berantam di dalam diri, Pak. Fisiknya bilang, pikirannya bilang saya harus berhenti, saya sudah banyak dosa. Kan timbul rasa paranoid itu kan, kekhawatiran yang berlebihan. Tapi tubuhnya bilang jangan berhenti, nggak sanggup kamu berhenti, pakai lagi. Terjadi kontra di dalam diri, makanya banyak yang gila, banyak ngalamin gangguan jiwa. Nah karena seperti itu 1 tahun, 2 tahun, kita banyak sekali merehabilitasi. Setelah 1 minggu direhabilitasi, orang tuanya telepon, tolong jemput lagi anak saya. Anak saya sudah pakai lagi. Bahkan sekarang ada di tempat rehab kita, sudah bicara sendiri dengan tembok, Pak. Tapi perlahan-lahan dia sudah mulai membaik. Duduk sendiri, Ustaz. Duduk dia lihat tembok, dia ketawa gitu. Dia sudah dirawat di rumah sakit jiwa, tapi di sana kan juga dibatasi karena antri bergantian. Nah, sehingga dibalikin sama orang tuanya, kemudian udah masuk jadi rehabilitasi. Nah kalau nanti kapan-kapan datang, boleh, nanti mungkin masih ada dia. Ketawa dia sendiri, ganteng anaknya dan masih muda sekali. Dari tahapnya itu udah parah gitu, udah nggak bisa direhabilitasi, tapi dalam jangka waktu yang lama. Nah seperti itu Bapak Ibu Sabu, makanya sangat bahaya sekali. Artinya kita harus selamatkan diri kita, generasi-generasi kita semua. Saya sama Ustadz Jul juga ada berapa kali di penjara, Ustadz. Di penjara kita sosialisasi tentang bahaya narkoba, dan berapa waktu hari belakangan ini kita apresiasi juga atas upaya yang dilakukan oleh Ibu Wali Kota bersama tim, yaitu Bunda Eliza, razia tempat-tempat maksiat. Walaupun itu banyak, ada juga yang menentang dan lain sebagainya, melanggar hukum dan lain sebagainya, tapi saya rasa harus kita dukung dalam upaya penegakan syariat Islam. Karena ditemukan selain mereka melakukan mesum, mereka juga kedapatan menggunakan bahkan narkotika jenis morfin, saya lihat kan. Morfin, kemudian narkotika lain. Morfin itu sebenarnya di Aceh itu sudah jarang, tapi ini ditemukan ada, kan sangat berbahaya. Dan itu takutnya apa nanti? Selain ganja, sabu yang sudah beredar banyak, kemudian ditambah lagi morfin yang dengan penggunaan jarum suntik, dan itu bisa mati seketika ketika dia salah dalam melakukan proses penyuntikan dan lain sebagainya. Nah, jadi di forum ini dalam waktu yang singkat ini, karena kalau kita bicara narkotika itu panjang sekali, kasus-kasusnya juga sangat banyak. Saya ingin mencontohkan beberapa kasus yang terjadi di Banda Aceh. Saya pernah melakukan, dulu kami setiap bulan puasa itu melakukan buka puasa bersamanya, nggak di kafe, tapi di penjara-penjara. Penjara Longa dulu masih penjara perempuan, kemudian penjara perempuan pindah ke PD ya. Nah, di situ waktu itu berapa tahun yang lalu kami buka puasa bersama di situ. Jadi di situ udah ada kelompok-kelompoknya dia. Yang narkoba itu yang cantik-cantik itu. Muda-muda cantik yang narkoba. Kemudian yang ibu-ibu pencurian ataupun yang lain itu yang tua-tua biasanya. Nah, itu seperti itu dia rupanya Pak, terkelompok sendiri mereka. Tapi ada satu ibu, dia sudah tua, ada umur sekitar mungkin 50 tahun, dia narkotika, tapi dia bukan pemakai. Dia kurir ganja. Dulu profesi ibu itu sebagai tukang cuci, tapi karena suaminya nggak ada kerja, nggak jelas, akhirnya dia beralih profesi menjadi kurir ganja, karena duitnya lebih banyak daripada dia mencuci. Kemudian dia ketangkap, Pak. Ketangkap dan dia divonis penjara lebih kurang sekitar 4 tahun. Nah, waktu itu dia sudah menjalani 2 tahun lebih. Dia duduk di salah satu sudut, kemudian kita samperin, kenapa Bu, kok merenung yang lain sementara senang, masih bahagia mau buka puasa? Dia bilang, ayo kupikili, gitu. Ayo kupikili. Kemudian kita telusuri kenapa ada seperti itu. Ternyata apa yang terjadi? Dia di penjara dan dia meninggalkan suami yang tidak punya pekerjaan dan anak perempuan, Pak.
Ini maaf nih. Dan itu terjadi. Apa yang terjadi dengan anak perempuannya? Dihamili, Pak. Sama ayah kandungnya. Dan dia sekarang sudah menjalani hukuman seumur hidup. Karena melakukan tindakan asusila terhadap anak kandung. Gara-gara apa? Gara-gara narkotika. Walaupun dia tidak memakai, tapi dia menjadi kurir. Ya, sebagai alternatif dia mencari uang. Dan dia meninggalkan suami dan anak. Bagaimana itu ketika nanti anak itu lahir? Dia panggil kakek, dia panggil bapak untuk, ya kan? Karena dan itu sekarang terjadi di Bumi Islam di Mekah. Nah itu sangat ngeri sekali. Berapa tahun lalu juga kita ada menangani kasus dilakukan oleh seorang laki-laki. Dia pengguna sabu, dia kontraktor profesinya. Jadi setiap dia habis menggunakan sabu, dia mengajak teman-temannya ke rumah untuk meniduri istrinya. Tapi istrinya bekerja di salah satu bank swasta waktu itu. Tapi tidak pernah terjadi karena istrinya selalu lari. Dan dia menyembunyikan itu hampir 1 tahun, dia tidak ceritakan ke keluarganya karena dia takut menjadi aib keluarganya. Kemudian dia nggak tahan, dia laporin. Dia nggak lapor ke keluarga, tapi dia lapor ke salah satu lembaga. Nah dari situ kemudian kita selamatkan perempuan tersebut. Bayangkan, itu yang terjadi sekarang di Aceh. Belum lagi yang menarik sekali ini kan bapak semua kan punya anak, punya cucu. Ya kan? Di salah satu tempat rehabilitasi, ini yang saya sampaikan adalah kisah-kisah nyata yang terjadi, yang kita alami sendiri. Jadi sebenarnya si anak itu tidak cukup kita berikan dia materi saja, nggak cukup Pak. Jadi ada satu kasus pejabat di salah satu kabupaten di Aceh, anaknya direhabilitasi di salah satu rehabilitasi di sini. Waktu itu saya hadir, diundang. Ada juga dari dinas sosial dan beberapa instansi yang lainnya. Jadi ada pertemuan bulanan antara orang tua dan anak. Dan juga lembaga-lembaga pegiat anti narkoba. Untuk sharing, untuk saling memotivasi. Saya waktu itu diminta mengisi motivasi untuk orang tua. Kemudian kita panggil anak yang sedang direhabilitasi. Dia SMA kelas 2. Kita panggil, orang tuanya belum. Orang tua masih mendengarkan saja. Tolong ceritakan bagaimana perasaan kamu. Orang tuanya dulu yang kita suruh, anaknya masih di ruangan. Tolong bapak ceritakan, ini pejabat bapak ini. Bagaimana perasaan bapak sekarang? Anak bapak sedang direhabilitasi. Menangis bapak itu. Menangis, dia bilang dia bekerja siang malam, dia mencari rezeki, tujuannya untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan anak, apa yang dia butuhkan saya berikan dan lain sebagainya. Semua di ruangan itu sedih karena emang bapak itu menceritakannya betul-betul dengan penuh haru gitu kan. Maksud saya juga ikut sedih semua, kita terdiam semua. Selesai bapak itu kita panggil anaknya yang SMA tadi. Kita panggil anaknya, kita suruh dulu, coba kamu ceritakan. Belum selesai kita sampaikan, langsung dia meraung-raung Pak. Hanan tuh sapu ya, tidak tahu apa-apa ya. Ayah hanya tahu kasih saya uang. Ayah hanya tahu kasih saya sepeda motor. Ayah hanya tahu kasih saya materi, tapi ayah nggak pernah tahu dengan siapa saya bermain. Itu kata anaknya. Kemana saya pergi? Dengan siapa saya pergi? Ayah nggak pernah tahu. Ayah nggak pernah cari tahu kemana saya pergi. Dengan siapa saya pergi? Ayah nggak pernah tahu apa yang saya lakukan di luar rumah. Yang ayah tahu hanya kasih uang, kasih Honda, kasih ini sambil meraung-raung dia. Ternyata apa yang dibutuhkan sama anak? Kasih sayang. Tidak cukup dengan materi. Itu nyata dia cerita di situ, kita semua menangis waktu itu. Termasuk ada satu pemilik rehabilitasi itu dia kita dulu itu di belakang Susia Mall, orang bule, orang Belanda, Pak David, dia sudah meninggal. Dia cabang dari Bogor, dia juga anaknya kena narkotika, maka dia buka rehabilitasi di Indonesia. Sudah meninggal Bapak itu. Termasuk dia ikut menangis ketika anak ini menceritakan. Ternyata apa yang dibutuhkan sama anak tidak cukup dengan materi, kasih sayang. Nah maka ini kita semua ada cucu, ada anak, kita cari sekali-sekali kemana dia pergi, dengan siapa dia pergi, apa yang dilakukan di luar rumah. Mereka udah kena narkoba, apalagi sabu, pintar sekali mereka menyembunyikan. Kapan baru mereka tidak bisa sembunyikan? Ketika yang saya bilang tadi, udah 1 tahun, 2 tahun pakai, sudah mulai kerusakan terjadi pada otak, pada saraf. Di situ baru kita tahu kakeneng narkoba. Mana saya bawa? Kadang-kadang sayangnya sudah terlambat. Saya sedih kadang-kadang melihat orang tuanya Pak. Begitu kita panggil di tempat rehab,
nggak tumbuh buat apa lagi. Maksudnya dia membayangkan waktu kecil dia gendong anaknya, dia peluk, dia cium, begitu besar anaknya seperti ini. Jadi di mata orang tuanya kita lihat kayak putus asa, Pak. Kayak putus asa dia melihat kehidupan ini kan. Rehabilitasi itu mahal 3 juta. Kalau orang tuanya ada gaji 5 juta, habis 3 juta untuk rehabilitasi satu orang anak. Tinggal 2 juta untuk kehidupan keluarganya. Timbul persoalan baru di dalam keluarga. Timbul kecemburuan anak-anak yang lain. KPP ya puji-puji ke narkoba segala macam. Terjadi apa? Pengaruh psikologis di dalam keluarga. Cekcok di dalam keluarga. Karena nggak cukup lagi uang orang tuanya. Karena sudah gara-gara satu orang anak. 3 juta habis gaji ayahnya. Tapi ini nggak direhab, dia akan menjadi pemakai terus dan lain sebagainya. Nah, itulah kondisi-kondisi yang terjadi. Dan itu satu lagi terakhir mungkin di Kaju, keluarga juga orang tuanya, ibunya selalu komunikasi Pak sama saya. Telepon saya dia bilang anaknya kena narkoba, SMA juga. Kemudian saya bilang gini aja Bu, boleh nggak kita lihat anaknya, kita asesmen. Kita lihat seberapa besar pengaruh narkoba dalam diri dia. Apakah orang tuanya menganggap dia ini hanya pemakai biasa. Orang tuanya menganggap ibu itu profesinya membersihkan rumah tangga orang. Paruh waktu, dia pagi pergi, dia bersih rumah orang, selesai siang dia pulang dan dibayar. Anaknya, nah kemudian begitu kita mau pergi, saya ajak teman rehabilitasi. Begitu kita mau pergi sampai di jalan, Pak nggak usah jemput lagi, anak saya sudah baik. Udah nggak narkoba lagi dia, menurut ibunya. Karena anaknya pintar merayu supaya dikasih uang untuk beli narkoba lagi, bukan kan supaya nggak direhabilitasi, bukan cari uang, dia bukan minta uang. Beli jemput Pak, kan sehat anak lu, terpedaya orang tuanya. Sampai 3 bulan dia komunikasi sama saya. Begitu anaknya kambuh, pulang marah-marah, baru dia telepon lagi. Besok kita jemput, berulang lagi, nggak usah lagi Pak. Bahkan saya sudah sampai ke Kaju waktu itu, akhirnya kita balik. Tapi nggak lama kemudian, tengah malam dia telepon saya jam 2 Pak. Jam 2 dia telepon menangis ibu. Anak lu tadi drop Pak, ditangkap sama Polresta waktu itu. 6 orang ini, 5 orang. Salah satu dia. Kemudian saya telepon teman rehabilitasi, konselor, saya bilang coba besok ke Polresta cari informasi, betul nggak anak itu yang ketangkap. Pas sampai sana nggak bisa diambil dulu, karena kedapatan mereka ini cuma bukan pemakai, tapi termasuk dalam jaringan Pak. Karena kalau nggak salah saya informasi dari konselor saya ke saya, itu mereka transaksi itu bisa seminggu 40 jutaan lebih itu transaksi, makanya nggak boleh dibantu untuk direhabilitasi, tapi harus diproses secara hukum. Sampai sekarang ibu itu menyesal karena dia kalau dulu diselamatkan anaknya masih bisa kita rehabilitasi, dan waktu itu ada program gratis selama 4 bulan. Jadi orang tua cuma bayar 2 bulan aja, 3 juta 1 bulan, 12 juta itu ditanggung oleh Dinas Sosial, Kementerian Sosial. Sebelum terjadi COVID, sekarang nggak ditanggung lagi. Jadi semua harus mandiri dari orang tua. Nah itu karena apa? Karena kurangnya wawasan orang tua terhadap penanganan ketika ada permasalahan narkotika di keluarganya. Nah, makanya mudah-mudahan di forum yang mulia ini, walaupun sedikit, paling enggak kita sudah ada kepedulian, Pak. Kepedulian itu tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena satu orang yang kena itu berdampak terhadap yang lain. Makanya saya kemarin sempat buat rilis di media, apresiasi atas apa yang dilakukan oleh wali kota, karena pemimpin itu harus, imannya itu harus di level yang tinggi. Kita rakyat biasa, oke lah, selemah-lemahnya iman kan di dalam hati. Ketika kita melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, lihat permasalahan narkoba, kita nggak punya kuasa untuk berantas. Mungkin dalam hati kita benci dengan perbuatan tersebut. Tapi kalau pemimpin nggak bisa, Pak Geci nggak boleh. Pak Geci harus levelnya paling tinggi. Artinya dia punya kuasa, Pak. Punya kuasa di kampung untuk berantas narkotika. Ajak semua warga. Wali kota juga gitu, dia punya kuasa di kota Banda Aceh. Dia tidak boleh menempatkan imannya di level yang paling rendah dalam hati. Tapi harus di level yang paling tinggi dengan kekuasaan. Dengan powernya dia kerahkan polisi dan lain sebagainya untuk berantas. Di kampung juga gitu. Pak Geci ajak semua perangkat desa, ajak warga, ayo kita berantas narkotika. Bukan dengan cara kita pukul dan lain sebagainya. Kalau dia cuma pemakai, kita bantu rehabilitasi. Kita bantu tuh direhabilitasi biar dia apa nggak pakai lagi.
Ataupun yang belum pakai, biar nggak pakai, kok nggak terpengaruh nanti yang lain. Ini mudah-mudahan tidak terjadi sama keluarga kita. Tapi kalau itu sudah terjadi, segera dilaporin. Segera dilaporin, insya Allah kita bisa bantu. Dan di salah satu tempat rehabilitasi masih ada program 3 bulan gratis di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa itu ada khusus instalasi rehabilitasi narkotika, namanya Rumo Harapan Aceh. Nah itu 3 bulan programnya untuk masyarakat yang miskin. Nanti dibuktikan dengan surat kecil dan dokumen-dokumen yang lainnya. Nah, jadi seperti itu, mari sama-sama kita bersatu, kita bergandengan tangan, jangan kita saling memaki, saling menyalahkan, tapi harus berjuang. Kalau enggak Ustaz Jul capek juga. Dakwah Ustaz, ayo sholat, ayo puasa, dan lain sebagainya Ustaz di mimbar. Yang narkoba terus, yang maksiat terus, nggak selesai-selesai. Ya kan? Makanya kalau kita bilang, apa Ustaz ngomong terus sholat, orang masih banyak maksiat. Karena bukan itu sebenarnya kegagalannya. Kegagalannya karena kurang kepedulian dari kita semua. Jadi untuk itu mari sama-sama kita bersatu, kita selamatkan diri kita, keluarga kita dari api neraka ya. Nggak usah kita pikirin yang masuk bertonton itu nggak sanggup kita. Itu biarin ada pihak-pihak berwajib yang memikirkan itu. Kita pikirkan diri kita, anak-anak kita ini. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah At-Tarim, potongan surah At-Tarim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kita, keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Jadi seperti itu, saya rasa demikian. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita dukung Safari Subuh Sabtu S3 untuk terus berkibar, ya kan, bisa menyamai level seperti Safari Subuh Arafah ataupun BBC, ya kan. Apalagi beliau hadir, ya, Ustadzil mendukung kegiatan ini di hari Sabtu. Cuma terganggu pengajian kami Sabtu subuh. Pak Dedi ini jamaah tetap juga nih. Tapi nggak masalah, untuk dakwah lebih bagus rame-rame kita kembangkan gitu. Dan target mereka adalah, saya setuju sekali, menasah-menasah ataupun masjid-masjid yang sepi jamaahnya supaya rame jamaahnya. Kalau yang udah rame nggak usah lagi, kayak Lamlagang udah rame nggak usah didatangin lagi. Kita cari yang sudah sepi ya. Nah, saya rasa demikian. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum.